Halo semuanya anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu, semoga tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari graphic design scanner. Tujuan pembelajarannya graphic design scanner ini sendiri yaitu untuk kalian bisa menggunakan alat scanner sebagai salah satu pendukung dalam kalian mendesain. Nah, jadi di sini ada di silabus dan KIKD kita yang dimana mempelajari graphic design scanner mengenai scanner gitu ya. Kita mulai aja langsung. Oke, kita sebelumnya untuk melihat dulu scanner itu seperti apa. Nah, scanner ini definisinya yaitu adalah salah satu perangkat input pada komputer. Perangkat hardware ya. Jadi scanner ini adalah salah satu perangkat input pada komputer dan fungsinya untuk menduplikat hard copy ke dalam bentuk digital komputer gitu. Jadi kalau di desain grafis sendiri yaitu hard copy-nya itu adalah sketsa kalian gitu ya. Misalkan kalian membuat suatu logo atau membuat suatu desain apapun itu. Nah, itu kalian biasanya kan men-sketch dulu tuh. Nah, ketika kalian men-sketch lalu barulah ditaruh di digital gitu ya. Ini sebenarnya udah dari zaman dulu seperti itu gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang sih sebenarnya udah ada drawing tablet ya yang langsung masuk ke komputer gitu atau laptop. Nah, ini merupakan salah satu bentuk alternatif yang dimana ketika kalian telah membuat sketsa lalu dipindahkan ke digital gitu. Nah, lalu kita lanjut. Nah, scanner itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah hand scanner, yang kedua adalah flatbed scanner, yang ketiga adalah film scanner. Nah, hand scanner ini tentunya kita sering lihat ya kalau misalkan di toko-toko market gitu. Nah, lalu ada flatbed scanner. Nah, flatbed scanner ini biasanya terpisah dari printer gitu ya, tapi ada juga yang sama gitu, barengan printer dan scanner. Nah, ini namanya flatbed scanner karena dia rata aja gitu ya. Nah, lalu ada film scanner. Nah, ini biasanya untuk orang perfilman tentunya. Nah, selanjutnya ada drum scanner. Nah, ini biasanya kalian akan sering lihat ini di di percetakan gitu. Ketika kalian masuk ke dunia percetakan, kalian akan sering melihat drum scanner. Nah, ini alatnya sebenarnya gede ya gitu, jadi nggak kecil gitu. Ini cuma di gambarnya aja kelihatannya kecil gitu. Biasanya kalau alat percetakan itu gede-gede banget gitu. Nah, selanjutnya adalah roller scanner. Nah, roller scanner ini ada di tata usaha kita juga ada sih gitu. Kalau misalkan kalian besok-besok main ke tata usaha, kalian bisa melihat roller scanner kita. Jadi roller scanner ini cepat gitu ya, langsung set gitu. Biasanya langsung di begitu masuk kertas langsung set gitu, cepet gitu. Nah, yang terakhir adalah CT scanner gitu. Banyak banget sih jenis-jenis scanner sebenarnya. Nah, tapi CT scanner ini biasanya sering dilihat di rumah sakit gitu ya, untuk meng-scan badan kita atau otak kalian gitu. Nah, di sini adalah langkah-langkah scanning. Nah, jadi kalau misalkan langkah-langkah scanning itu tentunya pastinya punya alatnya ya gitu. Nah, sekarang ada banyak macam gitu untuk men-scan, bahkan di handphone kalian aja bisa gitu ya. Nah, kita coba cek aja gimana sih langkah-langkah nge-scan itu. Nah, yang pertama itu pastikan scanner dan komputernya menyala dan terhubung. Yang kedua, persiapkan dokumen yang akan di-scan. Yang ketiga, buka penutup scannernya. Yang keempat, letakkan dokumen yang akan di-scan ke dalam scanner. Yang kelima, buka aplikasi pendukung untuk scanner, Windows Fax and Scan. Nah, yang keenam, lakukan pengaturan PPI dan format dokumen. Yang ketujuh, cek hasil preview dan mulai scan. Nah, PPI itu adalah pixel per inch ya. Jadi di situ nanti kalian akan dilihat settingannya maunya seperti apa gitu, incinya tuh seperti apa, mau detail apa enggak gitu ya. Itu bisa di format di settingannya. Nanti kita lihat caranya. Nah, ini adalah contoh scanningnya. Nah, kalau di desain grafis tuh buat apa sih sebenarnya gunanya gitu ya. Nah, ini saya pengen kasih lihat perbedaan contoh scanning.
Nah, di sini adalah hasil non scanning yang dimana di sini adalah pakai kamera biasa aja gitu. Tapi ini kamera DSLR kalau nggak salah. Nah, tapi benar-benar posisinya pas gitu. Kalau hasil scanning hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya dua-duanya sah-sah aja sih gitu. Cuman memang karena ada pelajarannya scanner ya kita ikutin aja gitu rules-nya. Nah, ini scanning dari di desain grafis itu gunanya untuk ini. Jadi pertama kita mempunyai dasar sketsanya yaitu dari dasar scanningnya, lalu kita masukin ke Adobe Photoshop untuk diwarnai. Lalu kita desain lagi kembali, kita kasih efek-efek dikit, kita kasih kontrasnya gitu ya. Lalu di sini kita baru kasih desainnya gitu. Suatu ilustrasinya bisa dibilang. Oke. Do-nya, buatlah sketsa wajah orang tersayang kalian gitu. Gunakan kertas ukuran A4 dan pensil atau bolpen. Lanjutkan dengan men-scanning sketsa menjadi JPEG atau JPG gitu. Lalu kemudian dimasukkan kembali ke dalam Adobe Photoshop yang pernah saya kasih ke kalian. Nah, ini 400 ppi-nya nggak perlu ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya scanner di rumah, kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk men-scan. Atau kalau misalkan emang lebih rapi atau lebih bagus, bisa menggunakan kamera sih sebenarnya. Tapi sih saya saranin sih pakai scanner aja gitu karena hasilnya juga lebih bagus gitu. Pertama-tama kita akan menyiapkan pensil, lalu penghapus, kertas disiapkan, lalu kita akan memulai untuk mensketsa. Nah, sketsa itu gak perlu diwarnain sih. Jadi nanti kita akan mewarnainnya ketika masuk ke aplikasi. Di sini saya akan mencoba untuk mensketsa mata. Yang penting terlihat seperti sketsa ya nanti ketika dibenarkannya ketika di dalam aplikasi. Selanjutnya, nyalakan komputer, lalu pastikan scannernya menyala, warnanya hijau. Masukkan kertas yang sudah kalian sketsa tadi di dalam scannernya, dibuka dulu, lalu diletakkan sesuai posisinya. Lalu kembali kita lihat ke layar. Kita pertama-tama ada dua pilihan. Yang pertama karena saya memakai Epson, pilihan saya yaitu adalah Epson Scanner dan yang satu lagi New Fax and Scan. Nah, jadi kalian bisa memilih dua itu. Tapi ada juga beberapa komputer atau laptop yang mengharuskan untuk mendownload dulu aplikasinya lalu diinstal. Lalu kalian bisa memilih dua pilihan tersebut antara Epson Scanner dan Windows Fax Scan. Kalau saya sih dua-duanya sering pakai, jadi bebas aja gitu, itu terserah kalian. Tapi ingat, jangan lupa untuk disetting dulu aplikasi scannernya. Jadi biar bisa menentukan yang kalian ingin scan. Setelah menunggu scan, setelah kalian cek dan settingannya di preview, silakan kalian menyimpannya di tempat
sesuai yang kalian inginkan. Nah, jadi setelah sudah selesai, jangan lupa juga untuk mematikan scanner. Nah, kalau kalian lihat di sini ada putih-putih yang berjalan. Nah, itu adalah alat printer scanner yang sedang lagi men-scan. Jadi sebaiknya ketika kalian men-scan, jangan dibuka dulu sampai berhenti bunyi-bunyi gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai mengolah sketsa yang sudah kita scanning. Pertama, buka dulu ada Photoshop-nya tentunya. Yang saya pernah berikan yaitu ada Photoshop C Portable. Yaitu ketika keluar, klik yes. Lalu kita tunggu. Nah, kalau sudah, lalu di sini ada tools-toolsnya. Lalu pertama kali kita file open, lalu kita cari datanya, yaitu di D, sesuai dengan tempat kita letakkan. Nah, sekarang kita sudah punya hasilnya, hasil sketsa kita. Nah, di sini caranya adalah yang pertama, ketika sudah file open, lalu tadi kan prosesnya kan modelnya kayak gini ya. Nah, kita image dulu, lalu rotate canvas, lalu diklik. Nah, jadi kan kelihatan seperti yang kita inginkan. Lalu di bagian sini ada namanya create new fill or adjustment layer gitu. Jadi saya biasanya klik dulu di sini, saya levelin dulu. Nah, di sini saya akan menerang gelapkan biar kelihatan. Ya. Nah, saya nggak mau semuanya terlihat bersih karena saya pengen masih ada unsur arsirannya. Oke. Nah, warnanya jadi lebih cakep ya daripada yang tadi. Kita bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai warna dasar yang sangat bagus. Lalu kita tinggal mengambil pewarnaannya aja. Jangan lupa untuk menaruh kembali di sini, di layer ini, di background. Lalu di sini kita klik brush-nya. Nah, di brush tool ini ada macam-macam. Kita bisa klik kanan di sini, lalu kita bisa memilih brush tool mana yang mau kita inginkan. Gitu. Dari segi kehalusan si brush-nya ini kita juga bisa memilih. Nah, lalu di sini kita ada normal, ada modenya. Saya biasanya kalau ingin melakukan pewarnaan, saya biasanya soft light, kecuali kalau saya pengen itu pekat warnanya. Jadi kalau soft light-nya lebih halus warnanya. Dan opacity sama flow-nya tentunya saya akan memainkan karena biar lebih halus dan transparansi. Oke. Nah, di sini saya ingin mengubah warnanya, yaitu kalian bisa klik di sini 2 kali. Nah, di sini ada warna macam-macam. Ya, di sini kalian bisa ngambil warna apa aja. Nah, saya pengen mencoba mewarnai warna biru matanya. Gitu ya. Biar kayak orang-orang bule.
Nah, emang nggak terlalu kelihatan ya terlihatnya. Nah, ini kenapa nggak terlalu kelihatan? Karena saya melakukan opacity-nya itu 34 dan 26 gitu. Jadi kalau misalkan nggak terlalu kelihatan, bisa digedein lagi gitu. Dan atau bisa 2 kali atau berkali-kali. Itu dilakukannya. Nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah. Tuh, karena ini lebih soft sih, jadi saya lebih suka juga. Nah, ini udah mulai kelihatan ya warnanya. Warnanya udah mulai terlihat cantik. Oke. Nah, mungkin kalau bagian belakang-belakangnya ini bisa kita tambahin warna biru tua. Mungkin gradasi dari sini, tapi digelapin dikit. Nah, biasanya kan lebih gelap ya kalau bagian belakangnya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Lalu kalau misalkan emang warna putihnya masih agak ganggu, kita bisa tambahin lagi biar agak kelihatan rapi dan bersih. Kalau misalkan masih belum terlalu kelihatan. Nah, ketika kalian mau ngezoom bisa pakai Alt ya di zoom. Nah, ini lalu dibersihin bagian kiri kanannya, mungkin dirapiin. Itu. Nah, ini kenapa saya suka menyuruh kalian untuk tetap melakukan sketsa, karena untuk membiasakan tangan kalian tetap dalam proses pewarnaan dan digital Photoshop tuh biar masih lentur gitu tangannya. Nah, lanjut saya akan mewarnai bagian matanya. Oke. Nah, ini kita kecilin lagi dikit. Opacity-nya tinggi banget. Nah, ini yang biasanya suka pakai eyeliner ya. Oke, kayak saya juga suka nih pakai eyeliner, jadi lebih cantik gitu. Nah, saya suka bagian mata belakangnya itu agak-agak gelap. Nah, lalu kita bisa bikin pewarnaan, misalkan warnanya mau agak orange gimana gitu ya. Oke. Jadi kasih eyeshadow. Sorry, eyeshadow nggak di situ ya. Ini agak ditebelin dikit mungkin. Dan lalu sini warnanya gelap. Oke, kalau belum rata masih kita bikin lagi di sini. Oke, kalau memastikan ini bagus, bisa iniin lagi.
benar ya. Ya warnanya. Lalu bagian bawahnya juga sama, kita bikin Nah, jadi kalau misalkan kalian lupa pakai makeup, sebenarnya itu bisa menggunakan Adobe Photoshop aja gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lupa pakai makeup, kalian bisa pakai Photoshop untuk pakai eyeliner sendiri gitu. Lalu kita warnain juga tentunya kalau anak zaman sekarang ya cewek-ceweknya sukanya alisnya ya biar hits. Nah, ini kita bisa ganti brushnya ya. Nih, ada macam-macam. Brushnya bisa dijadiin juga. Ngikutin si ininya. Jadi kayak terkesannya apa namanya? Ini kalau digedein blownya jadi kayak gini. Nggak kelihatan juga. Ya warnanya soft banget gitu, kecuali kalau kalian cobain normal, ya jadinya seperti ini gitu. Jadi kayak bener-bener tuh. Bisa aja sih sebenarnya. Ya kalau mau. Tapi takutnya jadi berantakan gitu. Nah, jadi kalau saya sih tetap makainya soft light kalau misalkan lagi bikin-bikin begini. Oke. Ini hitam putih aja, sorry. Terlihatnya jadi beda. Oke, saya balikin lagi ininya ya ke biasa karena saya nggak terlalu suka juga. Soft lightnya saya balikin lagi, Oke, jadi kita tinggal nembel-nembelin aja gitu sebenarnya. Nah, terus kita akan warnain guys, kulit ya. Warna kulit itu biasanya warna-warna begini ya. Oke. Ini bisa kita besarin aja sih sebenarnya. Oke, tinggal kalian atur-atur aja ya mau enaknya kayak gimana. Nah, ini tinggal kita tambahin lagi hue saturation-nya biar kelihatan menarik. Nah,
gunanya illustration tuh gunanya buat ini, warna-warna ini agak biar lebih cantik tuh, warnanya bisa berubah juga lagi. Gelap terang. Ini lightness-nya tetap 0 aja, kita okein. Lalu sekarang kita bikin lagi ini ya. Oke. Cantik ya. Oke. Oke, kira-kira seperti ini, dan tinggal kita rapiin aja. Gambar matanya, jadi terlihat seperti detail dan terlihat cakep aja gitu ya. Kalau misalkan kalian pikir oh ini nggak bagus bu, dikurangin juga nggak apa-apa gitu, atau misalkan ini ilangin bagian sininya atau bagian sininya, atau mau gini aja atau mau ditambahin begini, nggak masalah gitu, atau mau gini aja juga nggak masalah, cakep-cakep aja sih gitu ya, sah-sah aja. Nah kalau ini lebih tebel aja gitu ya, nah ini lebih tipis, atau misalkan oh ini kurang begitu bagus, kita ulangin lagi levelsnya juga boleh, jadi jangan terlalu gelap juga gitu misalkan. Jadi deh, kira-kira kayak gitu kalau misalkan hasilnya di Photoshop gitu, jadi terlihatnya lebih cakep gitu ya. Inilah gunanya sketsa kalian lalu di desain atau dibikin diwarnain, pewarnaannya di apa namanya, pewarnaannya di Adobe Photoshop gitu. Lalu kalian bisa bikin macam-macam lagi ya di sini. Ada macam-macam di sini, kita bisa lihat dari sini sebenarnya nih. Itu ada custom shape tool. Nah, ini ada macam-macam ininya. Lucu-lucuannya gitu ya. Kalian bisa bikin mungkin kupu-kupu gitu ya. Jadi lebih kayak bisa diedit-edit gitu. Nah, mungkin ini warnanya jadi warna agak transparan gitu, kita ubah warnanya di sini jadi warna putih mungkin, lalu taruh sini gitu ya. Bisa melihat gitu ya, mungkin dia bisa melihat kupu-kupu terbang gitu ya. Kalian mau nambahin tambahan yang lainnya juga boleh, contohnya misalkan ini ada banyak banget ya, kita cari yang simple aja dulu, misalkan ini. Oke, kita bikin seperti ini. Bikin lagi seperti ini, jadi kayak seperti topeng ya. Dan jadi kira-kira hasilnya jadi lebih menarik daripada yang tadi ya, karena yang tadi itu jadi kurang gitu ya, kalau cuma sketsa doang jadi kurang. Kita bikin tambahannya mungkin. Ini juga kita bikin tambahannya lebih besar mungkin ya, dan berbeda.
Lalu kita bisa bikin tepiannya. Oke. Jadi deh hasilnya. Nah, kalau udah jadi, baru kita bisa save di file save as. Lalu, kalau misalkan kalian masih mau nge-save di tempat yang sama, kalian bisa klik PSD-nya, lalu kita klik aja 2, lalu save. Nanti akan tersave Photoshop. Lalu kalau misalkan kalian mau nge-save jadi JPEG, kita bisa klik file save as, lalu klik di sini JPEG. Lalu tulis apa judulnya. Oke. Dan jadilah contoh. Nah, kita bisa lihat perbedaannya yang tadi sama yang sebelum dan sesudah ya. Inilah hasil sesudah dan jadi sesudah dan sebelumnya. Gitu kira-kira contohnya kenapa kita membutuhkan scanner di desain grafis, yaitu untuk mempercantik dan mendukung desain kita gitu. Oke, kalau kayak gitu ada yang mau ditanyakan? Sekian aja dulu dari saya. Kalau misalkan ada Photoshop itu yang penting sering-sering menggunakan. Untuk aplikasinya sendiri itu juga nggak terlalu sulit gitu. Yang paling sulit justru cara kalian mendesainnya gitu. Ide originalitasnya itu yang sangat penting gitu, dan kreativitas kalian. Itu aja dari saya. Semoga kalian mengerti. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan kepada saya. Nah, yang penting kalian tetap semangat aja, tetap jangan bosen, terus jangan aduh nggak bisa nih gue gitu. Jangan kayak gitu. Harus tetap berusaha dan semaksimal mungkin gitu. Jadi saya yakin kalian pasti bisa. Anak-anak zaman sekarang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih kreatif. Nah, semoga kalian mengerti dan selamat mencoba. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye-bye.